Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Pada video ini saya akan berbagi tentang jalan perawas ini teman-teman. Jalan perawas ini adalah jalan alternatif ya. Biasanya saya melewati Simpang 2, kemudian berbelok ke kebun sawit, itu langsung masuk ke dalam kebun yang namanya jalan itu sering disebut dengan Mentabe ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di daerah Teluk Batang, Kayong Utara dan sekitarnya mungkin sudah tidak asing lagi dengan jalan yang namanya Mentabe, yaitu lewat kebun. Kemudian nanti kita melewati penyeberangan. Nah, ini jalan yang alternatif ini tidak ada penyeberangannya teman-teman. Jalan ini baru saja dibangun oleh TNI. Menurut beberapa informasi yang saya dapatkan, mungkin kedepannya jalan ini nanti akan dijadikan jalan perlintasan boksit juga. Semoga betul-betul akan terlaksana ya teman-teman. Karena kalau jalan ini menjadi jalan untuk mengangkut boksit, maka kita otomatis akan mudah untuk berjalan di sini karena jalannya selalu dirawat. Nah, seperti ini jalannya teman-teman. Ini masih perkampungan ya. Nah ini jembatan yang biasanya digunakan menyeberangi sungai yang di Mentabe itu teman-teman, yang pakai ponton itu. Inilah jembatan satu-satunya yang menghubungkan jalan ini. Jadi melalui jalan ini kita tidak perlu menyeberangi sungai lagi karena sudah ada jembatannya. Walaupun di beberapa titik ada jalan yang katakanlah jelek gitu ya, tapi masih bisa lewat juga, tidak juga kita katakan putus. Alhamdulillah masih bisa lancar perjalanannya. Nanti di depan sana kita akan melihat jalannya. Nah, ini yang paling sangat buruk sekali ini kalau menurut saya nih teman-teman. Ini air seperti ini dan airnya deras. Ngeri juga kita melihatnya. Tetapi setelah kita periksa, ini tanahnya ternyata keras ini teman-teman. Nah, itu tanahnya keras. Dan seperti ada tanah ini seperti ada batu-batunya gitu ya, walaupun tergenang air seperti itu dia tidak becek. Kalau tanah biasa seperti ini mungkin sudah tidak bisa dilewati ini. Nah, itu kita lihat.
Ya, lewat ya teman-teman, dengan sangat mudah sekali melewatinya. Ini mobil tua ya teman-teman, Kijang Grand Extra. Ya lumayan lah untuk menemani keseharian saya. Walaupun tua, tetapi hanya itu yang saya miliki. Alhamdulillah, bersyukur saja kita kepada Allah. Walaupun baru, kalau punya orang kan susah juga ya teman-teman. Paling sekali kita bisa minjam, untuk berikutnya kan harus sewa. Nah, ini ada lagi lubang, tetapi lubangnya tidak begitu dalam. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan juga masih dalam keadaan bagus. Jadi teman-teman yang ingin lewat di sini tidak begitu kecewa ya. Nah, ini kita sudah masuk ke jalan yang ada perkebunannya ini teman-teman. Ada sawitnya, ada pohon durian juga itu kelihatan. Walaupun lokasi ini di luar lokasi perkebunan Mentabe, tetapi banyak juga yang sudah menanam sawit ini teman-teman. Menurut informasi, banyak juga lahan pribadi ya di sini. Mungkin ada beberapa lahan juga yang akan bekerja sama dengan perusahaan, tetapi banyak lahan pribadi dan sudah mulai dibersihkan. Nanti kita akan lihat di kiri kanannya, banyak sekali lahan yang sudah siap ditanam begitu. Semoga saja kita berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kebun sawit, perekonomian kita semakin meningkat ya teman-teman. Mungkin begitu ya. Lapangan pekerjaan semakin terbuka, perekonomian bisa berjalan. Nah, sampai di sini ini kita bertemu dengan belokan seperti ini, tapi tidak ada persimpangannya teman. Ini hanya belokan saja. Dan kita lihat di kiri kanan ada beberapa juga rumah orang, tetapi sudah mulai sepi. Di sini ini sepi sudah, tidak ramai lagi penduduknya, tidak seperti di depan tadi ya. Video ini sebenarnya panjang ya teman-teman. Perjalanan ini kurang lebih 2 jam, tetapi saya ringkas saja dan saya percepat. Namun saya berharap tidak mengurangi, tidak mengecewakan teman-teman yang ingin menjadikan video ini sebagai petunjuk jalan ya. Dan saya juga ingin mengabadikan ini sebagai salah satu cara saya untuk mengabadikan jalan ini, untuk saya jadikan petunjuk jalan juga untuk lain kali apabila melewati sini lagi. Dan mudah-mudahan ada waktu beberapa bulan ke depan saya akan lewat ke sini lagi teman-teman.
Kalau sempat kita akan mengupdate kembali bagaimana situasi jalan ini. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dan ingin melewati jalan ini, saya sarankan agar videonya di-download dulu ya. Karena sepanjang jalan ini kita tidak ada sinyal. Kalau di simpang 2 tadi masih ada sinyal. Nah, kalau di sini sudah kosong ya. Karena sangat jauh sekali dari perkampungan. Kita harus melihatnya dari download saja, tidak usah langsung melihat dari YouTube-nya. Ini memang betul dari beberapa sumber yang saya tanyakan sebelum saya masuk jalan ini. Mereka mengatakan perjalanan ini kurang lebih 2 jam, teman-teman. Setelah saya lewati sampai ke Teluk Melanau ya, itu memang kurang lebih 2 jam. Saya masuk di sini jam 7 pagi ya. Dan sampai ke Melanau itu jam 9-an lewat sedikit begitu. Itu pun ada beberapa tempat yang sempat amblas, dan ada beberapa tempat juga yang kita melihat terpaksa kita harus turun dulu memeriksa jalannya. Itu kurang lebih setengah jaman, itu memakan waktu tidak kita gunakan untuk berjalan itu, teman-teman. Saya membayangkan apabila jalan ini benar-benar mulus dan kecepatannya 100 begitu ya, ataupun 70-80, mungkin kurang lebih 1 jaman begitu, tidak sampai 1 jam setengah kita sudah tembus ke Melanau. Nah, seperti ini teman-teman, kiri kanannya itu banyak pohon-pohon yang sudah ditebang ya. Nah, ini yang disebut dengan Jalan Perawas. Ini gunung yang dikeruk ini, teman-teman. Gunung yang dikeruk dan digunakan untuk tanahnya untuk menimbun jalan ini. Dan kemungkinan juga gunung-gunung ini yang akan dijadikan tambang boksit nanti ya, karena kita lihat tanahnya kan juga sama-sama merah seperti itu. Nah, itu gunungnya. Tidak sampai setengah gunung sih yang dikeruk. Tetapi di depan sana juga masih ada beberapa gunung yang dikeruk ya, teman-teman. Nah, ini kita bertemu dengan orang-orang yang juga akan berangkat ke Melanau ya. Kemudian kita melanjutkan perjalanan. Nah, ini juga gunung dikeruk juga nih, teman-teman. Jadi daerah ini sangat mudah sekali ya untuk membangun jalan itu. Tidak perlu mendatangkan tanah jauh-jauh. Memanfaatkan gunung yang ada saja sudah cukup.
Kedepannya saya rasa jalan ini akan menjadi jalan favorit ya teman-teman, bagi pengguna jalan yang ingin ke Pontianak. Itu terasa sangat dekat sekali. Karena dengan perhitungan kalau di sini kita 2 jam, kemudian di simpang 2 itu kita 2 jam, sekitar 5 jam itu kita sudah tembus ke jalan Trans Kalimantannya. Ini kalau mobil saya ya teman-teman, kalau mobil yang bagus, yang baru, yang suspensinya masih baru, itu nyaman ya, bisa dengan kecepatan tinggi. Kalau saya ini kan makin di jalan ini makin kita tidak tega mendengar bunyi mobil itu, terpaksa kita akan kurangi kecepatannya. Itu kalau perhitungan perjalanan saya tembus jalan Trans Kalimantannya kurang lebih 5 jam begitu ya. Kalau saya itu ke Tayan kurang lebih 3 jam, kemudian Tayan Pontianak itu kurang lebih 2 jam. Jadi 10 jam itu sudah tembus dan perjalanannya sangat santai sekali. Berjalan ala odong-odong begitu ya teman-teman. Dan saya juga memberi nama mobil saya ini namanya si odong-odong. Mohon maaf sesama penggemar Kijang, bukan merendahkan, tetapi itu adalah nama kesayangan saya. Kijang Grand Extra itu sangat tangguh ya. Perginya saya melewati jalan Tayap Sandai teman-teman, kurang lebih 500 kilo. Dan pulangnya ke rumah saya lihat di kilometernya itu 380 kilo. Itu artinya kita menempuh perjalanan dengan si odong-odong ini kurang lebih 880 kilo ya. Tapi kalau menggunakan mobil tua begini kita harus pandai ya teman-teman. Ketika suhunya panas kita berhenti dulu 50-10 menit. Kita dinginkan dulu mesinnya. Jangan tancap terus seperti mobil baru. Nah, ini camp Pak TNI yang mengerjakan jalan ini teman-teman. Kelihatannya sudah sepi campnya, mungkin sudah ditinggalkan keluar dulu, ataupun mungkin pekerjaannya sudah selesai. Dan kalau saya lihat sepanjang perjalanan ini, jalan ini sudah dianggap selesai teman-teman. Tinggal beberapa titik saja yang perlu kita perbaiki. Nah, ini adalah ujungnya, ujung dari jalan yang dikerjakan oleh Pak TNI itu. Dan ini adalah masih jalan perusahaan sawit ini teman-teman ya. Dan ada beberapa masyarakat juga memberitahu saya bahwa jalan ini sebenarnya adalah jalan asli. Sejak zaman dulu jalan ini adalah jalan kampung yang digunakan orang tembus dari Simpang 2 ke Melanau. Nah, ini ada amblas
ada lubang sedikit dan saya agak lama di sini ini teman-teman. Videonya saya potong dan saya lanjutkan perjalanannya. Di sini ini saya kurang lebih 20 menit. Dan untungnya ada bapak-bapak yang tadi ada di belakang itu ya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah membantu melewati jalan ini. Mungkin ada yang menonton video ini juga. Nah, ini ada lagi ini teman-teman, jalan yang lubangnya agak dalam juga. Nah, kita lewati. Itu di kiri kanannya sungai ya teman-teman. Bagi para pemancing itu sungai itu mungkin sangat mantap sekali. Nah, ini kita mengambil video off-road tipis-tipis ya, ala Kijang Grand Extra ya, lewat. Sebetulnya saya juga tidak yakin bisa melewati ini teman-teman, hanya coba-coba saja begitu ya. Mungkin kalau tidak ada yang membantu, ini sangat menakutkan sekali bagi kita, karena kalau kita sudah terperosok di dalam lubang itu teman-teman, tidak ada yang bisa membantu. Akhirnya kita akan bermalam di hutan ya. Sinyal tidak ada. Kita tidak ada akses untuk mengirim bantuan kecuali mengharapkan orang lewat. Kalau sinyal ada lumayan ya, kita bisa memanggil teman atau siapa yang bisa menjemput. Nah, ini kita belok kiri ya di persimpangan ini. Ini sudah masuk jalan kebun ya teman-teman. Nanti di depan sana itu kita akan menemui jalan yang biasa kita lewati Temantabe. Persimpangannya nanti akan saya ingatkan kembali, agar yang biasa lewat dari Mentabe itu langsung bisa memahami posisi jalan ini ya. Saya juga ketika melihat persimpangan itu dan diterangkan oleh petunjuk jalannya, langsung paham. Nah, ini ada lubang lagi. Ada beberapa informasi kalau kita masih ragu-ragu ini teman-teman, kita bisa mencari petunjuk jalan. Nah, ini persimpangan lagi, namun kita lurus ya. Untuk jasa petunjuk jalan ini kurang lebih 150.000 sampai 200.000 ya teman-teman. Mereka akan mengantarkan kita sampai keluar ke Simpang 2. Itu kalau tidak salah 150.000 sudah ada petunjuk jalannya. Nah, ini ada lubang-lubang begitu ya. Mohon maaf, kameranya juga jadi berguncang. Nah, kita ketemu begini, ada persimpangan 4, kita lurus, kita bertemu dengan camp ya teman-teman, seperti ini. Ini adalah camp perumahan tempat karyawan sawit ya. Nah, kita lurus terus.
Sampai di sini jalannya sudah keras semua. Ada beberapa titik juga yang masih berlubang begitu. Nah, ini lubang juga. Nah, ini lubang juga. Sebetulnya jalan ini kalau kita bergotong royong ya teman-teman, tadi nanti kita akan melihat beberapa pickup yang melewati jalan ini. Pickup ini sebenarnya kalau dalam keadaan kosong kan bisa membawa batu beberapa biji begitu ya, langsung ditimbuskan ke lubangnya. Itu dalam beberapa kali lewat pasti jalannya sudah. Nah, ini persimpangannya teman-teman. Kita belok kanan di persimpangan tadi. Kalau belok kiri itu ke arah Mentabe, belok kanan ke arah Melanau, dan kalau lurus kita kembali ke Melanau juga. Tapi menurut informasi yang kita dapatkan ini, yang belok kanan itu jalannya lebih bagus. Di sini yang saya katakan bahwa pemecah belokan antara jalan Perawas dan jalan Mentabu ini teman-teman. Kita melihat Walet tadi ya. Begitu ada Walet di situ, ada simpang 4. Kalau kita dari arah Melanau, ada persimpangan 4 begitu, ada Walet, kita lurus. Tetapi kalau kita ingin ke Perawas ini, kita nanti akan belok kiri kalau dari arah Melanau. Kalau kita kembali ke Melanau ini beloknya belok kanan. Ada lagi persimpangan seperti ini. Kita belok kiri. Ini di kiri kanannya sudah sawit semua ya teman-teman. Dan spot mancing yang mantap juga. Ikan gabus dan ikan toman, lele pun banyak di sini. Karena saya diburu waktu ya, jadi tidak sempat mancing. Mungkin di lain waktu saya akan mancing juga di sini. Ini sawitnya sudah lumayan tinggi ini teman-teman. Ada persimpangan lagi, kita lurus. Nah, ini ada lubang begini teman-teman. Karena saya khawatir sangkut, itu ban sebelahnya saya naikkan ke atas di tengah-tengahnya ya. Sebelahnya kita numpang ke sebelah dan jangan kita mengikuti jalur ban yang ada. Karena itu sangat tinggi itu jalur ban yang ada itu. Kita khawatirkan
mesin kita di bawah sangkut ya, terutama tangki. Kalau kijang ini kan tangkinya ada di bawah ya. Kalau sampai tangki kita sangkut dan bocor, sangat berbahaya sekali. Dan bak oli juga ada di depan situ ya. Jalannya seperti ini teman-teman, penuh dengan guncangan. Nah, ini ada lagi lubang sedikit. Sampai di sini kita ketemu dengan portal seperti ini teman-teman. Ada Pak Satpamnya. Kita mohon izin dulu dengan Pak Satpam dan permisi. Jalan ini sama ya. Kita ingin melewati Mentabo juga lewat di jalan ini. Kalau kita ingin ke Perawas nanti misahnya di persimpangan yang tadi. Nah, ini lubang agak dalam teman-teman. Sama ini lubang ini bekas truk ya. Saya juga tidak mengikuti bekas ban truk itu. Kita ngambil celahnya saja sedikit, tetapi dia kering teman-teman. Kalau keadaan kering begini tidak mengkhawatirkan bagi kita, tetapi kalau ada hujan sehari 2 hari itu sangat berbahaya ya. Karena kalau ban kita sudah benam dan sangkut, tidak ada jalan lain kecuali ditarik ataupun didorong oleh orang ramai begitu. Ini ada lagi lubang. Itu lubang juga. Nah, ini agak rapat sedikit lubangnya teman-teman. Belum beberapa kita ketemu lagi lubang. Di sini ini yang parah. Dan di sini kalau hujan itu sangat susah sekali ya. Oleh sebab itu saran dari beberapa teman, kalau ingin lewat jalan ini yang perlu kita tanya dulu adalah hujan. Apakah ada hujan? Kalau misalnya kemarinnya ada hujan atau hari ini hujan, kita mau turun, lebih baik lewat jalan Siduk saja. Kecuali ada 2 mobil ya dan ramai. Kalau 1 mobil tetapi ramai laki-lakinya ya teman-teman, ada 5 orang itu bisa jalan didorong. Apalagi kalau kita konvoy dan membawa tali penarik juga aman. Ini sudah ada perkampungan ya teman-teman. Beberapa rumah sudah mulai nampak, sudah semakin dekat dengan kampung. Sudah hampir tembus ke Melanaunya ini.
mata-mata ya, Batu Barat mata-mata. Kalau daerah Melanaunya kan di jalan raya di sana, di depan nanti ada jalan raya, itu namanya Melanau. Nah ini teman-teman, kita sudah masuk ke jalan aspal. Dan ini adalah jalan kampung. Nah ini belok lagi, belok kanan ya. Kalau kita lurus itu bisa tembus juga, tapi jalannya kecil. Kalau sudah sampai di sini ini aman teman-teman. Dari sini sampai ke Jalan Raya Melanau itu sudah aspal semua. Tidak ada lagi lubang-lubang jalannya. Hanya yang perlu kita waspadai, aduh ini guncangan teman-teman, guncangan ya, mohon maaf nih, aspalnya kasar ya. Nah ini kita yang perlu kita waspadai, jalannya agak kecil teman-teman. Ini jalannya 4 meter. Jadi ketika bersalipan kita harus hati-hati ya. Nah itu kiri kanan jalannya. Sebelah kanan kita itu masih hutan dan sebelah kiri kita ini sudah kebun sawit semua ya. Nah ini perkampungan ini teman-teman. Melewati jalan ini untungnya jalan sepi. Kalau kita bersalipan dengan mobil ini mesti ada yang mengalah ya. Tidak boleh sama-sama dalam kecepatan yang laju begitu, khawatir bersenggolan teman-teman. Apalagi kalau kita bersalipan dengan truk, usahakan kita mencari tempat untuk menepi dulu, biarkan dia lewat. Atau terkadang juga truknya pengertian, dia yang menepi dan kita melewati duluan. Nah ini masih kampung.
lumayan ramai ini teman-teman. Nah, ini kita menaiki jembatan mata-mata. Ini jembatan mata-mata ya. Di sini ini banyak udang galahnya juga bagi pemancing, penggemar mancing udang galah. Masih ada udang galahnya di situ. Ini masih sekitar jam 9 ya. Dan orang-orang juga sudah mulai sibuk ini teman-teman. Ada yang pulang dari pasar. Mungkin ada yang mau ke pasar. Nah, ini kita sudah hampir dekat dengan Jalan Raya Melanau. Bagi yang sudah biasa melewati sini tentu sudah tidak asing lagi ya. Nah, di situ tadi itu ada cuci motor juga. Biasanya banyak kalau sore-sore itu yang keluar dari kebun mau ke Teluk Melanau. Itu biasanya cuci motor dulu di situ. Nah, di sini jalannya sudah bagus sekali ya. Terasa dari kamera kita juga guncangannya sudah mulai tidak terasa. Ini kecamatan daerah Melanau ini adalah kecamatan Simpang Hilir teman-teman. Kecamatan Simpang Hilir ini bertetangga dengan kecamatan Teluk Batang ya, daerah saya. Jadi dari sini nanti akan kurang lebih 20 kilo lagi baru menuju ke kecamatan Teluk Batang, tempat tinggal saya. Tidak sampai setengah jam nanti kita akan sampai ke rumah. Nah, itu sudah nampak towernya itu teman-teman, itu Melanau. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.